Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan salam dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Majelis Runggun tetap mengingatkan kita untuk tetap mematuhi protokoler kesehatan dalam melaksanakan kegiatan kita. Budayakan tetap memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, dan membawa hand sanitizer pribadi, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tetap kita doakan proses kelanjutan perkara perdata gugatan lahan parkir gereja kita. Tuhan Yesus yang campur tangan dalam setiap perkara dan proses hukum yang kita hadapi. 4. Warta pelaksanaan CD Ngawan. Pelaksanaan CD ataupun ngawan bagi anak-anak kita yang telah selesaikan pelajaran katehisasi diadakan pada kebaktian Minggu tanggal 12 Desember 2021. Persiapan ataupun persikapan dilaksanakan pada hari Minggu pada hari Sabtu 11 Desember 2021. Telah terbentuknya kepengurusan A. Saitun Runggun periode 2019 sampai 2024. Antara lain Ketua Bapak Nina Sembiring
Sekretaris Bapak Ekin Tarigan, Bendahara Pertua Emeritus Bapak Niko Pranginangin, anggota Nandepani Berusi Tepu, Bapak Putri Bangun. B. Telah terbentuknya pengurus KKR periode 2019-2024, antara lain Ketua Bapak Gisel Sembiring, Wakil Ketua Nandeyoan Buru Sembiring, Sekretaris Desi Berusi Tepuh, SH, MH, Wakil Sekretaris Nande Ika Bru Pranginangin, Keuangan Nande Joya Bru Saragi. Pelaksanaan pelantikan pengurus Zaitun dan KAKR Runggun diadakan pada kebaktian Minggu 5 Desember 2021. Persiapan ataupun persikapan pelantikan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 4 Desember 2021 pukul 17 WIB di gereja. Warta tambahan, setelah kebaktian, mari kita moria latihan kor. Demikian warta jemaat pada hari ini. Saudara-saudari yang kekasih Tuhan, minggu ini adalah minggu Advent yang pertama, saat kita menantikan kedatangan Yesus ke dunia. Sebagaimana orang Israel menantikan kedatangan Juru Selamat yang dinubuatkan Allah untuk melepaskan bangsanya dari penderitaan. Demikian juga pada minggu ini, kita menantikan kedatangan Juru Selamat, pertolongan Tuhan yang mampu membebaskan kita dari setiap penderitaan dan pergumulan hidup. Sikap hidup yang benar adalah tabah dan setia dalam penantian. Tuhan segera datang. Jemaat, mari kami undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, Kidung Pujian nomor 4, ayat 1 dan 2.
mulai kebaktian kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, Allah datang dan memanggil kita, turut mendapat bagian dalam kemuliaan dan kebaikannya. Amin. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Sesuai dengan firman Tuhan ini, marilah kita bernyanyi dari kidung jemaat kita nomor 5 ayat 1, 3 dan 6 dibawakan songir kita. Pujian atas perbuatan Allah. Firman Allah, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku, dan aku telah mendengar seruan mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dan menuntun mereka kepada kebaikan yang telah kusediakan bagi. Akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan engkau dari penderitaan. Tuhan Allah yang ada sebelum dunia ini ada, yang membawa keteraturan dan kebaikan
dalam setiap pekerjaannya. Akulah Tuhan yang menjadi bapa bagi anak yatim, yang membawa pertolongan bagi wanita janda. Akulah Tuhan yang mendengarkan jeritan orang miskin yang tidak mendapat keadilan. Marilah kita memuji Tuhan atas perbuatannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2, dibawakan song leader dan organis kita. Kerinduan atas hadirat Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita sekalian bersama-sama mengungkapkan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan di dalam saat teduh. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1, 2 dan 3. Dibawakan penguliter kita dan organisasi kita. Yesus
Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Buku kami halaman 1101. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sekian firman Tuhan yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Segala puji-pujian dan syukur kami kumandangkan atas segala kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sukacita di dalam masa-masa penantian ini tetap menyelimuti hati kami seluruh umat-Mu Bapa. Biarlah sukacita itu Bapa semakin Kau teguhkan, semakin berlipat ganda di dalam pengharapan akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah sukacita itu juga semakin berlipat ganda dengan kuasa firman yang akan kami dengarkan. Oleh karena itu, urapi hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan kami mampu melakukan firman dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita di minggu Advent pertama ini diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai 13. Tesalonika pasal 3 ayat 1 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain,
dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, menjua-jua. Sangat penuh sukacita saya bisa beribadah dan menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat kita GBKP yang ada di Jalan Singamangaraja ini. Saya katakan sungguh luar biasa dan penuh sukacita. Seingat saya tahun 2018 saya pernah beribadah di sini. Terakhir tadi waktu masuk dalam gedung dalam ruang ibadah ini saya terkejut, wah, kayaknya semua sudah baru gedungnya, pikir saya. Luar biasa. Dan saya lihat juga wajah-wajah Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih penuh keceriaan dan sukacita. Amin. Luar biasa. Baru renovasi sepertinya gereja kita ini ya. Sangat indah. Saya tersentuh hati saya dengan desainnya. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, penantian selalu akan berjalan dalam kehidupan kita. Dan seperti gereja kita ini, di dalam penantian itu saya melihat bukan menantikan duduk dan diam, tapi menanti dalam penantian itu bekerja, bergerak ke depan, melangkah. Ini yang saya lihat di jemaat kita. Dengan perubahan-perubahan yang ada, berarti gereja itu, gereja GBKP Jalan Sisingamangaraja ini bergerak ke depan menanti kedatangan Yesus kedua kali. Tidak duduk diam. Amin. Dan itulah memang penantian orang Kristen, menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Seperti minggu kita ini, minggu Advent pertama. Ini minggu ini luar biasa bagi saya. Karena di minggu ini nama saya selalu disebut. Kan itu. Nama saya mungkin Bapak Ibu sudah lupa ya. Saya Pendeta Aventus Nadabdab, melayani di Gereja HKI sebagai pendeta, tapi di tahun yang lalu sebagai Kepala Departemen Diakonia, atau kalau di GBKP Ketua Bidang Diakonia. Tapi mungkin pimpinan HKI melihat kami kayaknya kurang pintar. Jadi dibilang, kayaknya kau kurang pintar kau. Berangkat lagi lah dulu kau belajar. Jadi saya ditugaskan sekarang tugas belajar untuk studi lanjut di Salatiga. Jadi itu kalau orang-orang yang kurang pintar harus disekolahkan lagi biar makin pintar, makin bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan Advent, penantian Bapak Ibu, sering mungkin kita sudah bisa membayangkan dan pernah merasakan bagaimana kita yang namanya menanti ya. Menantikan kelahiran seorang anak. Bagi pemuda, wah ini Naposebulung kita ini ramai di belakang. Luar biasa. Bagi Naposebulung,
menantikan kelulusan sekolah, menantikan pekerjaan, menantikan jodoh. Nah, Bapak Ibu, semua penantian ini tidak dinantikan dengan hanya duduk diam, tetapi menantikan dengan berusaha bekerja. Itu semua penantian yang diharapkan di dalam kehidupan kita. Karena pengharapan itu akan terwujud jika kita berusaha. Dan manusia tanpa berusaha, tanpa pengharapan adalah manusia yang sudah mati. Walaupun dia masih bernapas, walaupun dia masih bisa berjalan, dia seumpama seongkok daging yang berjalan. Kalau manusia tanpa pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang diharapkan sebagai umat Kristen dalam kehidupannya? Umat Tuhan pada saat ini mengharapkan kedatangan Yesus Kristus kedua kali untuk membawa keselamatan itu, menghantarkan kita kepada kerajaan Allah. Ini yang kita nantikan. Ini yang kita tunggu. Ada dua makna di dalam perayaan Advent, Bapak Ibu ya. Pertama, menantikan perayaan kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa saya katakan tadi, di dalam penantian itu selalu ada usaha yang harus dilakukan umat beriman. Tidak hanya diam menunggu. Apa usaha yang harus dilakukan? Seperti firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat yang seperti jemaat GPKP Jalan Sisinga Mangaraja ini. Jemaat yang bertumbuh. Jemaat yang bertumbuh dalam iman mereka, dalam persekutuan kasih mereka. Persekutuan kasih yang saling melayani, saling berbagi. Jemaat Tesalonika yang jemaat yang luar biasa. Dan sukacita itu karena pertumbuhan jemaat membuat Paulus begitu bersukacita melihat jemaat ini bertumbuh. Awalnya Paulus agak khawatir bagaimana dengan pertumbuhan jemaat, sehingga dia mengutus Timotius untuk melayani ke Tesalonika dan melihat pertumbuhan jemaat di sana. Luar biasa. Paulus penuh sukacita. Itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, ikatan batin seorang pemberita firman Tuhan kepada jemaatnya yang bertumbuh. Sangat kuat. Sangat bangga seorang pelayan Tuhan, pertua maupun pendeta. Ketika jemaat itu bisa bertumbuh, maju. Walaupun gereja itu sudah lama ditinggalkan seperti Paulus yang telah merintis pendirian jemaat di Tesalonika, dia tinggalkan, dia pergi lagi tempat lain. Mendengar berita jemaat itu sudah bertumbuh imannya dari Timotius, dia sangat bersukacita. Dan Bapak Ibu mungkin bisa merasakan itu juga ya dengan pendeta-pendeta kita yang telah berangkat dari sini, seperti Abang Pendeta Guru Singa ya.
Mungkin dengan pertumbuhan jemaat yang didengar di berita itu adalah kado yang luar biasa bagi kami seorang pelayan. Jemaat itu tetap dalam kesatuan hati. Tapi ketika jemaat itu setelah ditinggalkan sekian tahun didengar ada konflik dan tidak berkembang, Tuhan, apa kekurangan saya dalam pelayanan ini? Kenapa jemaat itu tidak bertumbuh? Apakah pengajaran yang selama ini kami ajarkan hanya ketika pada kami di situ jadi pengajaran itu bertumbuh? Apakah jemaat ini melihat profil atau melihat suka atau tidak suka kepada pendetanya secara pribadi sehingga firman itu baru diterima? Kan itu Bapak Ibu, sering juga kita umat Kristen ini kali mubuk kita pendeta. Selama dia di sini kita harus rajin gereja. Gak tahu saya kalau di GBKP ada terjadi seperti itu, tapi di gereja-gereja Batak yang lain bisa saja terjadi seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang bertumbuh seperti jemaat Tesalonika itu pertumbuhannya bukan hanya secara kuantitas tapi kualitas. Pertambahan jumlah warga jemaatnya luar biasa. Yang kedua, kualitas iman jemaatnya di dalam pengharapan kepada Allah semakin luar biasa. Dan ketiga, persekutuan kasih mereka di tengah-tengah jemaat itu semakin bertumbuh dengan luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sukacita Paulus itu disampaikan kepada jemaat di Tesalonika seperti teks khotbah kita pada saat ini. Dan Paulus mengingatkan agar jemaat tetap teguh dan setia di dalam penantian, di dalam pengharapan menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Paulus mengingatkan jemaat agar tetap teguh dalam dan setia. Dan Paulus mengingatkan jemaat tersebut agar tetap hidup di dalam kekudusan. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya, seperti yang dikatakan di ayat 13 ya. Agar jemaat Tuhan itu tetap setia dan tetap menjaga kekudusannya, hidup di dalam kekudusan, teguh dan setia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di masa sulit dunia ini, terlebih khusus kita di Indonesia ini, memang luar biasa keteguhan umat manusia, khususnya sebagai umat percaya. Saya sangat mengapresiasi kekristenan kita di Indonesia di masa-masa COVID-19 ini. Kenapa saya katakan demikian? Kalau dari berita-berita yang saya dengar dan lihat di televisi maupun di media sosial, dan inisiatif-inisiatif pemuka agama terhadap penanganan COVID-19 ini, gereja selalu yang pertama sekali mengeluarkan himbauan untuk mendukung semua program pemerintah di dalam penanggulangan COVID-19. Terlebih khusus dalam membudayakan protokol kesehatan. PGI sudah mengeluarkan surat
surat himbauan atau surat penggembalaan, surat himbauan kalau tidak salah ingat saya, agar seluruh gereja-gereja anggota PGI dan seluruh umat Kristen merayakan Natal dengan makna, kembali kepada maknanya, dan kembali merayakan sukacita Natal di dalam kesederhanaan dan melakukan pembatasan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya juga PGI selalu terdepan untuk menghimbau gereja-gereja. Nah, ini hal yang luar biasa. Ini adalah keteguhan umat. Dan gereja-gereja juga selalu memberikan surat penggembalaan, surat pastoralia, pimpinan-pimpinan gereja kita kepada seluruh jemaat, agar seluruh jemaat tetap teguh dan setia di dalam masa-masa sulit ini. Walaupun memang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, banyak juga warga gereja yang berkata, "Di mana kau Tuhan? Di mana keadilanmu? Kenapa COVID-19 ini menghancurkan kehidupan kami manusia?" Saya rasa itu pertanyaan yang mau melepaskan tanggung jawab. Mau melepaskan tanggung jawabnya, mau melepaskan tanggung jawab dan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan mau melepaskan tanggung jawab dari Tuhan? Karena COVID-19 ini terjadi karena kelalaian manusia yang begitu arogan kepada seluruh ciptaan. Beritu, angkuh, ingin menguasai seluruh ciptaan sehingga merusak sumber-sumber daya alam sehingga keseimbangan alam terganggu. Memang belum ada penelitian yang pasti mengatakan itu. Tetapi penelitian lain tentang virus mengatakan virus akan semakin berkembang biak jika keseimbangan alam terganggu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, siapa yang mengganggu keseimbangan alam ini? Ya tentu manusia. Dengan segala aktivitas ekonominya. Jadi sangat tidak adil kalau kita mengatakan, "Di mana keadilanmu Tuhan? Di mana kau Tuhan? Kenapa kau biarkan kami menderita dengan COVID-19 ini?" Tetapi bagi kita, jemaat Tuhan, jemaat yang setia, harus tetap teguh dan setia di dalam menantikan kedatangan Yesus kedua kali, walaupun kita dalam menghadapi begitu banyak kesulitan dalam dunia ini. Amin. Dan yang kedua dikatakan jemaat Tuhan kudusan dalam menantikan kedatangan Tuhan kita. Menguatkan hatimu supaya tetap tak bercacat dan kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tak bercacat dan kudus. Apakah benar kita bisa dengan segala kekuatan kita, dengan segala kebaikan kita, dan dengan segala perilaku kita, dan dengan segala akal pikiran kita bisa menguduskan diri? Apakah kita bisa? Ya Bapak Ibu, apakah kita orang-orang kudus? Ya Pak, Bapak, kaum Bapak, apakah orang-orang kudus? Iya atau tidak Pak? Ada yang tidak, Bapak sana mengatakan tidak. Yang lain sepertinya ragu. Ya, kalau dari diri kita sendiri, karena kekuatan kita, karena kebaikan kita, kita tidak, bukan orang-orang. Kita adalah orang-orang dosa. Seperti yang dikatakan Paulus di Roma. Lalit sumber ukur sada belang. Ya kan? Tak ada satupun yang benar di hadapan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ya benar juga.
Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, dan kita dibaptis, dan kita menerima sakramen perjamuan kudus itu, kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh karena kasih karunia. Amin. Seperti lemas, amin. Amin. Iya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, oleh karena keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus. Sehingga boleh juga kita mengatakan kita adalah orang-orang kudus. Dan gereja kita ini adalah persekutuan orang-orang kudus. Itu dalam pengakuan iman. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, persekutuan orang-orang kudus ini bukan berarti tidak banyak kelalaian, tidak banyak kekurangan yang terjadi. Bisa saja di dalam persekutuan orang-orang kudus ini, walaupun di dalam kelemahan kita itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, walaupun di dalam kondisi kita yang tidak sempurna itu, kita mau pasrah kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, agar Roh Kudus bekerja menyempurnakan iman kita. Itu Bapak Ibu. Kalau pikiran kita, tenaga kita, kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Sangat sulit mengampuni saudara kita yang kita cintai. Sangat sulit melawan godaan-godaan dunia ini. Tapi kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita. Oleh karena itu, di dalam penantian kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menjaga kekudusan kita sebagai umat Tuhan, jangan pernah lupakan ibadah, berpasrah, meminta dalam ibadah kita penyertaan Roh Kudus menguatkan kita bekerja. Karena Yesus Kristus telah mengutus Roh Kudusnya untuk menemani kita sebagai pengawal kita, menemani kita menghadapi tantangan dunia ini, memberi kekuatan kita untuk melawan roh-roh jahat. Jangan pula sebagai orang Kristen ketika ada saudaranya yang tidak percaya kerasukan setan, takut aku. Pak, Bapak kan orang Kristen, doakan dulu biar dia lepas dari roh jahat kerasukan. Aku bukan pendeta. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, orang percaya telah diberikan kuasa Roh Kudus untuk menemani kita melawan godaan dunia ini, melawan roh jahat, melawan iblis. Pakailah kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara untuk melawan si iblis dan melawan dan agar kita dimampukan menjaga kekudusan hidup kita. Itu kuasa Roh Kudus yang harus kita pakai dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang bukan menjadi Kristen yang diam dan pasif, tetapi harus tetap bekerja. Dan banyaknya seperti itu deh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, biar jangan kotor baju saya. Akhirnya tangan saya tidak kotor dan sebagainya. Akhirnya dia tidak mengerjakan apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, orang Kristen di dalam kekudusannya bukan biar takut untuk menghadapi dunia ini, tetapi orang Kristen harus bekerja di dunia ini di dalam kekudusan. Dan orang Kristen kekudusannya dikatakan bukan, kalau kudus itu adalah orang yang dikhususkan. Dikhususkan menjadi contoh. Kados, orang yang dikhususkan dari bahasa Ibrani-nya. Kadosi. Kita dikhususkan bukan menjadi orang yang eksklusif, tertutup. Ya Bapak Ibu, kekristenan itu bukan kekristenan yang eksklusif atau tertutup dan tidak mau menerima bergaul dengan orang lain. Nanti rusak kekudusan saya kalau saya bergaul dengan dia. Tidak itu Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi kekudusan kita
Kita harus menjadi garam dan terang bagi lingkungan kita, menjadi contoh yang baik bagi lingkungan kita. Kita tetap bergaul, bersaudara, bersosialisasi, bersahabat dengan orang-orang lain, orang-orang yang tidak percaya, agar melalui pergaulan kita, melalui persahabatan kita, orang-orang yang tidak percaya menerima Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam penantian Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap jaga kekudusan kita dan kita tetap teguh dan setia menantikan Yesus Kristus yang kedua kali. Menjaga kekudusan kita dan tetaplah bekerja dan memberitakan firman Tuhan dalam lingkungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengarkan ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menantikan kedatangan anak Yesus Kristus kedua kali dalam kehidupan kami ini, Bapa. Kuatkanlah kami, Bapa, untuk jalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kemuliaan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa, jemaat yuk kami undang berdiri untuk menyatakan iman percaya kita. Kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, sekali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memberi persembahan syukur, sebab Allah sudah berjanji untuk mengasihi kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B ayat 1 sampai selesai.
Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami kembali datang ke hadapan-Mu Bapa. Atas segala kasih karunia dan kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Sukacita yang Kau berikan dan yang tetap menyertai kami dalam perjalanan hari-hari kami ini Bapa. Seluruh berkat-berkat-Mu itu Bapa telah kami terima dan kami mengucap syukur karena segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan sebagai rasa syukur kami, ucapan syukur kami Bapa, kami datang ke hadapan-Mu menyampaikan persembahan kudus di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Kau berkati persembahan itu Bapa, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus di hadapan-Mu Bapa. Dan ajarlah gereja-Mu Bapa untuk memakai persembahan itu Bapa, untuk menyatakan kerajaan-Mu di dunia ini Bapa, dan untuk kemuliaan nama. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Bapa, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, biarlah kiranya berkat-berkat-Mu semakin melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Sukacita semakin memenuhi kehidupan kami Bapa. Walaupun kami akan menghadapi banyak kesulitan di dalam perjuangan kami di dunia ini Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Kau tetap menolong kami. Bapa kami yang di surga, kami berdoa Bapa untuk seluruh pekerjaan jemaat-Mu Bapa. Kau bantu, Kau berkati Bapa, agar seluruh pekerjaan jemaat-Mu Bapa berkenan di hadapan-Mu Bapa dan menjadi berkat bagi keluarga Bapa dan bagi seluruh anak-anak jemaat-Mu Bapa. Kiranya Kau bimbing dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar mereka menjadi orang-orang yang berguna di hadapan-Mu Bapa, di hadapan gereja dan masyarakat dan keluarga. Bapa kami yang di surga, kami berdoa Bapa untuk seluruh aktivitas pelayanan gereja-Mu Bapa, baik itu pelayanan ngawan Bapa, pengajaran CD, baik itu perpulungan jabu-jabu dan yang lainnya Bapa, dan seluruh aktivitas pelayanan pendeta kami Bapa. Kiranya Kau lindungi, Kau sertai Bapa, dan seluruh penatua Bapa dan majelis runggun gereja ini Bapa. Kiranya Kau sertai, Kau lindungi Bapa, Kau berikan kesehatan dan sukacita bagi mereka Bapa, agar mereka penuh sukacita melayani Engkau, dan melalui pelayanan mereka firman-Mu semakin dikuatkan dalam kehidupan jemaat-Mu, dan melalui pelayanan mereka Bapa, umat-Mu menerima berkat-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi pelayanan sekolah minggu Bapa, KAKR Bapa. Kiranya Kau berkati seluruh guru-guru KAKR Bapa. Kau berkati seluruh program mereka Bapa, dan seluruh pengurus juga Kau berkati Bapa, sehingga dengan penyertaan-Mu Bapa, anak-anak kami semakin terdidik di dalam iman Kristen Bapa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini gereja-Mu juga sedang menghadapi pergumulan Bapa, oleh karena selisih paham dan terjadi sengketa yang sampai kepada hukum Bapa. Itu masalah perdata tanah lahan gereja-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa, kiranya Kau berikan hikmat bijaksana bagi kami dalam mengurus ini Bapa, khususnya bagi pengurus gereja-Mu Bapa. Kami berdoa juga Bapa, bagi penegak hukum bisa memberikan jalan yang terbaik Bapa. Dan kami berdoa Bapa, agar pihak yang menggugat
tanah gereja ini Bapa. Kau ketuk pintu hatinya Bapa pada saat ini juga Bapa, agar dia menyadari bahwa apa yang ada dalam gerejamu ini Bapa adalah milikmu Bapa. Agar dia menyadari Bapa bahwa ketika dia menggugat ini adalah menggugat kuasamu Bapa. Bukakan hatinya Bapa dengan kuasa Roh Kudusmu Bapa, agar beliau bisa bekerja sama dan akomodatif kepada pengurus gerejamu Bapa untuk menyelesaikan perkara ini Bapa. Bantu kami Bapa untuk menyelesaikan ini. Bapa kami yang di surga, kami adalah manusia yang lemah. Kiranya segala dosa pelanggaran kami Kau ampuni di dalam darah Nabi Yesus Kristus yang tertumpah di Golgota, sehingga kami layak menerima berkat-Mu dan kami juga layak menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita kembali mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 450. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Tekad dalam hidup beriman. Allah menggenapi janjinya bagi orang yang tetap berharap di dalam Dia. Aku tetap berharap kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau yang menguatkan aku. Allah menggenapi janjinya bagi orang yang menanti-nantikan pertolongannya. Aku tetap menantikan pertolongan-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah yang melenyapkan ketakutanku. Allah menggenapi janjinya bagi orang yang mengharapkan kekuatan darinya. Aku tetap menantikan kedatangan-Mu ya Allah, karena Engkaulah yang menguatkan aku, hanya segala kekhawatiranku.
Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410 ayat 1 sampai 2. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku, hiduplah di dalam panggilan Tuhan setiap hari. Lakukanlah segala sesuatu di dalam pengharapan kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kemurahan hati dari Yesus Kristus, kasih Allah dan penyertaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Jua-jua. Saudaraku yang kekasih, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita melaksanakan saat teduh. Saat teduh kita mulai.
Teduh selesai.